Assalamualaikum teman-teman. Hi guys, welcome back to my channel Diary Ruby 79. Hari ini Ruby mau bikin apa sih? Budapest cake. Bahannya apa aja? Telur, 6 eggs, and then milk, and then maizena. Ya, and then a half spoon salt ya, garam yang di sendok ya, Dek. It's the chocolate. Coba sih. Is it your favorite food? Yes. And then is orange. Orange and then Kiwi. kiwi. Do you like orange and kiwi? Like. And then what is that on the cup, on the glass, Ruby? Itu di gelas apa? Di gelas. Yeah, what is that? Sugar. Sugar. And then the red bowl is Red ball is whipped cream. cream. Are you ready to start to make a cake? Yes. Let's go. Let's go. Kocok 6 butir putih telur, atau kalau ditimbang itu 200 gram. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh esen vanili atau rum. Kocok hingga mengembang dan memutih. Lalu sedikit demi sedikit masukkan gula kastor sebanyak 175 gram. Bisa diganti dengan gula putih biasa kalau gula kastor tidak ada. Kocok lagi sampai memutih dengan kecepatan tinggi. Kurangi kecepatan mixer, lalu masukkan tepung maizena sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Dan siap untuk dituangkan ke atas loyang. Tuangkan adonan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan mentega atau dialasi dengan kertas roti. Loyang yang saya gunakan menggunakan loyang yang biasa dipakai untuk membakar kue kering atau yang ukuran kira-kira 25 x 25 dengan tinggi sekitar 2 cm. Karena Budapest cake itu sebetulnya adalah kue yang digulung. Jadi ini menggunakan loyang khusus untuk kue gulung atau bolu gulung. Sekarang kuenya kita bakal hias pakai ini. Oke, akan dikasih topping coklat chip ya. Tapi 1 loyang aja. Jadi berapa loyang, Ruby? 2 loyang. Oke, 1 loyang dikasih topping coklat chip kesukaan Ruby. Ini harusnya ditaburinnya kacang almond, cuman tadi susah nyari kacang almondnya. Jadi dan Ruby lebih suka coklat chip, jadi pakai coklat chip aja. Sekarang ini kan kuenya udah dihias. Mari kita bakar kuenya. Jadi ini kuenya udah matang jadi seperti ini. Oke. Keren ya, Dek. Sekarang kita kasih whipped creamnya ya. Oke. Dua-duanya kita olesin whipped cream ya. Kita mau buat whipped cream dulu, oke? Oke. Masukkan whipped cream powder bersamaan dengan susu murni dan dimix menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan mengembang. Nah, cake yang tadi dibakar itu, teksturnya itu jadinya di bawahnya itu lembut, tapi atasnya crunchy, ya kering. Ini sih seharusnya resep aslinya itu taburan toppingnya itu pakai kacang almond, tapi kali ini Bunda ganti menggunakan coklat chips, tapi tetap crunchy kok teksturnya. Nah ini Bunda potong-potong persegi sesuai dengan ukuran cup yang Bunda siapkan. Jadi whipped creamnya disusun
berselang-seling dengan cake yang tadi dibakar itu. Jangan lupa setelah krim diolesi, tambahkan buah-buahan segar dengan menggunakan kiwi dan jeruk mandarin. Ini Bunda tidak pakai buah-buahan kaleng, tapi Bunda pakai buah-buahan segar yang asli, bukan yang diawetkan, biar lebih fresh. Nah, kenapa ya harus pakai buah segar ini? Itu buat menetralisir rasa manis dari whipped cream. Jadi biar nggak enak, ada asam-asam. Nah, kemudian tambahkan lagi potongan cake. Lalu olesi lagi dengan whipped cream. Atau kalau misalkan tidak begitu suka dengan whipped cream yang terlalu banyak, ini whipped cream yang atasnya tidak perlu diolesin lagi, tapi cukup dengan ditaburi icing sugar. Jadi whipped creamnya cukup sebagai garnish aja, hiasan di atasnya. Dan jangan lupa bubuhkan lagi buah-buahan segar. Nah, jadi resep aslinya itu ini Budapest itu sebetulnya resep asli dari Swedia ya. Kalau dengar dari namanya Budapest itu seolah-olah ini dari Hungaria guys. Karena Budapest itu ternyata ibu kota dari Hungaria, tapi bukan ya. Jadi ini resep asli dari Swedia. Nah, Budapest itu asalnya adalah resep dari jenis pastry. Jadi ini bukan jenis cake ya. Kenapa? Karena ini cake-nya bentuknya kering. Jadi enak kriuk-kriuk gitu. Seger banget ya, kelihatan kan? Ya nih. Ini setelah kita susun seperti ini, wajib kita simpan di dalam freezer. Oke, kita akan coba di cup yang bulat. Budapest cake ini aslinya itu bernama Budapest roll. Kenapa? Karena sebetulnya ini cake-nya seharusnya sih digulung ya. Setelah diberi krim, diolesi krim, lalu ditaburi dengan buah-buahan, itu resep aslinya itu digulung, disimpan di refrigerator ya, di kulkas, lalu nanti pas disajikan itu dipotong-potong gitu. Tapi semakin kesini zaman semakin berkembang, kemasannya dirubah, ada yang dipotong-potong dalam bentuk persegi. Kalau Bunda ini di sini menggunakan cup supaya terlihat banyak. Nah, kalau dari tadi menyimak itu kelihatan bentuk dari cake yang kita bikin itu tipis karena memang ciri khas dari cake yang terbuat dari putih telur itu pas dibakar itu akan mengembang tinggi, tapi begitu dikeluarkan dari oven itu pasti akan mengempis ya, tapi jangan khawatir karena memang itu ciri khas dari cake ini. Nah, kalau ini sudah selesai, kita harus menyimpannya di dalam kulkas sebelum disajikan. Cantik bukan? Hai guys, jadi ini kuenya udah mateng. Ruby mau cobain. Udah didinginkan ya Ruby ya. Ini kuenya udah dingin ya. Ya. Cobain, enak nggak? Di dalamnya ada kue. Dingin kuenya? Enak nggak cake-nya? Rasanya gimana? Rasanya enak. Enak banget ya. Ruby suka nggak? Suka. Cake apa itu namanya? Cake. Budapest cake. Cake Budapest cake. Kayak rasa-rasa apa tuh? Rasa kiwi sama orange-nya berasa ya. Jadi ini rasanya seger banget ya guys. Manisnya tidak
terlalu manis karena ketutup sama buah-buahan yang segar ini. Jadi ini buahnya kan asam manis. Ada jeruk. Apa? Di dalamnya ada jeruk. Yummy. Oke, say goodbye dulu, Ruby. Oke guys, terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget To subscribe and like and share and comment. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kita yang baru. Bye-bye. bye.